Hai pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin membahas tentang menguji prestasi di sekolah. Selama ini keberhasilan kita sebagai murid selalu dilihat dari nilai yang berhasil. Nilai yang berhasil yang kita capai dengan mengerjakan ujian yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pendidikan atau sekolah. Rasanya tidak adil kalau ujian ini hanya diberlakukan satu arah. Maksudnya, hanya sekolah yang bisa menguji murid atau anak didik. Lalu apa maksudnya? Seharusnya kita sebagai murid atau anak didik juga berhak mengajukan suatu standar pengujian terhadap prestasi sekolah. Nah, ini luar biasa. Jika saya berbicara mengenai prestasi sekolah, jawaban yang selalu saya terima adalah sekolah kami berhasil mencapai tingkat kelulusan 100%. Murid kami berhasil mendapat NIM tertinggi di provinsi ini, mengalah sekolah favorit lainnya. Murid kami berhasil mendapatkan beasiswa dari lembaga terkemuka. Ada murid kami yang berhasil bekerja di NASA, dan masih banyak jawaban standar lainnya. Maksud saya, dengan menetapkan standar pengujian terhadap prestasi suatu sekolah adalah dengan mengajukan pertanyaan berikut ini. Misalnya, 1. Seberapa jauh sekolah telah membantu saya dalam menjalani hidup saya dengan baik? Apakah saya mempunyai kenangan yang membanggakan terhadap prestasi saya selama bersekolah? Jika saya mendengar kata sekolah, kenangan positif apa yang masih bisa saya ingat? Dapatkah saya secara jujur mengatakan bahwa apa yang saya pelajari di sekolah telah membantu saya untuk berhasil dalam hidup saya? Apakah sekolah mengajarkan bagaimana membuat dunia ini sebagai suatu tempat tinggal yang lebih baik? Ini pertanyaan-pertanyaan. Apakah dengan bekal pelajaran yang didapatkan di sekolah, saya dapat bekerja dan menghasilkan uang untuk membiayai hidup saya dan bekerja dan keluarga saya seperti yang saya inginkan? Apakah sekolah juga mengajarkan keahlian untuk membantu saya menikmati hidup yang berkualitas? Apakah sekolah telah berhasil membantu saya menjadi seorang manusia yang utuh dan mengerti potensi diri saya yang sesungguhnya? Setelah saya sekolah, apakah saya benar-benar siap terjun ke masyarakat dan menjadi anggota masyarakat yang berguna? Apakah sekolah menyiapkan saya untuk menjadi sarjana yang siap belajar? Apakah sekolah juga mengajarkan kepada saya keahlian berpikir, thinking skill, dan menjadi seorang pemikir yang lebih baik, better thinker, yang terus berkembang menuju ke arah yang lebih baik? Albert Einstein yang pernah berkata, pendidikan adalah apa yang tersisa dalam diri seseorang setelah ia lupa akan semua hal yang pernah ia pelajari saat duduk di bangku sekolah. Itu kata Albert Einstein. Maria Dorothy dengan sangat indah menjelaskan situasi yang dihadapi oleh seorang anak. Anak-anak belajar dari kehidupan di dalam keluarganya. Jika anak hidup di dalam suasana yang penuh kritik, ia akan belajar untuk menyalahkan. Karena dia selalu dikritik, berarti disalahkan. Jika anak hidup di dalam permusuhan, ia akan belajar berkelahi.
Jika anak hidup dalam ketakutan, ia akan belajar untuk gelisah. Jika anak dalam belas kasihan diri, ia belajar untuk mudah memaafkan diri sendiri. Jika anak hidup dalam ejekan, ia akan belajar untuk merasa malu. Jika anak hidup dalam kecemburuan, ia akan belajar untuk iri hati. Jika anak hidup dalam rasa malu, ia akan belajar untuk merasa bersalah. Jika anak hidup dalam semangat dan jiwa yang besar, ia akan belajar untuk percaya diri. Nah, ini bagus. Jarang diterapkan dalam keluarga ya. Jika anak hidup dalam suasana saling menghargai orang lain, ia akan belajar untuk setia dan bersabar. Ini perlu kita terapkan. Jika anak hidupnya diterima apa adanya, ia akan belajar untuk mencintai. Nah, ini susah, jarang kita temukan. Jika anak hidup dalam suasana rukun, ia akan belajar untuk mencintai diri sendiri. Nah, ini bagus. Jika anak hidupnya dimengerti, ia akan belajar bahwa sangat baik untuk mempunyai cita-cita. Nah, ada nggak anak yang mau dimengerti? Biasanya anak-anak yang sering dilabel dan disalahkan ya. Jika anak hidup dalam suasana adil, dia akan belajar bermurah hati. Tidak ada yang adil. Biasanya begitu ya. Jika anak hidup dalam kejujuran dan sportivitas, dia akan belajar tentang kebenaran dan keadilan. Ya, bagus. Jika anak hidup dalam rasa aman, dia akan belajar untuk percaya dirinya dan dia akan belajar untuk percaya kepada dirinya dan kepada orang lain. Hidup yang rasa aman. Jika anak hidup dalam suasana penuh persahabatan, ia akan belajar bahwa dunia ini merupakan suatu tempat yang indah untuk hidup. Jika kamu dalam ketentraman, anak-anakmu akan hidup dalam ketenangan batin. Ini kita lihat ya fenomena di dalam kehidupan. Jika orang tua mendidik anaknya dengan kekerasan, maka anak itu akan mendidik anaknya secara kekerasan dan selanjutnya begitu terus menerus. Karena apa? Jika mereka tidak memperoleh ilmu yang dapat mengubah perilaku cara mendidik, pandangan cara mendidik, dia akan hidup seperti itu. Nah, kita harapkan kepada ibu-ibu muda, ayah-ayah muda, supaya sebelum menikah itu mempelajari dulu cara mendidik anak. Jadi tidak hanya menikah itu hanya melakukan sunnah Rasul, sementara tidak mempelajari bagaimana kelangsungan pernikahan kemudian dan bagaimana cara mendidik putra putrinya ke depan.